Oke. Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Oke. Pagi semua ya. Langsung kita mulai aja ya. Sesuai janji saya. Pertemuan hari ini ya, hilang. Saya kasih contoh aja. Gimana nih? Oke. Nah, kelihatan ya. Oke. Ini sebenarnya contoh gimana cara dari awal gitu, sesuai dengan pertemuan sebelumnya dari sebuah kasus gitu. Umumnya sih biasanya dari sebuah kasus gitu. Jarang. Tapi lagi kalau kalian punya ide, kalian mau buat terus baru kalian sosialisasi, kalian presenting gitu kan, bahwa ini solusi dari itu. Biasanya itu dalam suatu event gitu, suatu event, suatu kompetisi yang kalian seperti. Tapi umumnya permasalahan yang datang dulu kepada kalian gitu. Kalau kalian kerja gitu kan sebagai IT atau sebagai solution, gitu, biasa permasalahan yang datang dulu gitu. Ada orang gitu kan datang, entah rekan bisnis, entah apapun gitu, suatu perusahaan apa, dia punya permasalahan, dia ceritain gitu permasalahan mereka seperti apa. Nah baru dari itu, dari kalian tangkap gitu kan permasalahan mereka, kalian nangkep nih, kalian penalaran gitu kan, kalian melakukan penalaran gitu kan, kira-kira dari permasalahan dia itu apa gitu kan, dan kalian bisa simpulin nih solusinya itu seperti apa gitu. Atau mungkin kalian lagi ngobrol gitu kan, paling sering tuh bisa lagi ngopi, lagi ngobrol sama teman, bisa suka keceplosan gitu kan, suatu buah ide gitu, atau suatu buah ini sebenarnya ide itu brilian gitu kan, cuma ya seringkali ide ya udah gitu, pas lagi ngobrol buat bercandaan aja tuh, buat seseruan aja udah gitu. Nah di representasi ini sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk bisa dua hal gitu, bisa bukan melebarkan ya, merepresentasikan gitu, biar jelas apa ide yang kalian punya gitu, apa yang ada di kepala kalian itu supaya lebih jelas. Dan kalaupun ada hal itu ternyata bisa dibentuk umumkan atau dibentuk khususan pun juga kalian bisa lebih tahu gitu. Kayak contohnya di sini tuh ketika dulu kita mau bikin si Job Smart ini, kita tahu nih permasalahannya ini adalah di awal itu dari perekrutan nih ibaratnya. Nah, kita pasti udah punya gambaran gitu, perekrutan seperti apa gitu. Tapi kan ketika kita mau buat, kita mau apa, bingung nih mulai dari mana atau buat seperti apa. Nah dengan representasi ini kita tahu nih awalnya tuh sebenarnya simpel. Nah ini buat contoh kalian ya, terserah kalian mau pakai bulat atau mau pakai kotak, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting itu seragam semua gitu. Kalau kotak-kotak, cuma kalau bulat-bulat gitu. Nah kalian cuma perlu keterkaitan gitu, satu buah objek. Nah di sini yang warna apa ini, warna krem ini objeknya ya. Nah, keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya itu apa. Saya sini si pencari kerja, job seeker, punya CV gitu, atau punya resume perusahaan gitu, si pencari kerja dia punya lowongan atau apa. Nah itu awal kalian buat simpel dulu, antara satu objek hubungannya apa. Nah dari sini sebenarnya ketika kalian akan mulai, entah ini jadi kalian butuh perluasan gitu, sesuai dengan jaringan semantik kalian yang kalian butuh perluasan, atau ternyata ini bisa dibentuk umumkan atau bisa jadi bentuk simpul. Nah contohnya biasa saya buat dari satu sisi gitu, dari pencari kerja dulu nih. Mencari kerja ini dia punya apa aja nih? Mencari kerja ini punya CV nih, ketika dia mau mencari kerjaan ya, dia butuh CV gitu. Setelah CV dia punya apa lagi gitu, kayaknya cukup CV aja deh kalau mau ngelamar kerja gitu, nggak perlu lain-lain. Oke. Nah setelah CV gitu kan, kita lihat kan CV-nya, dan CV ini ternyata di sini ada banyak nih. Ada data personal information, ada data language, ada working experience, ada skill, ada education gitu, ada sertifikasi atau project sebelumnya segala macam gitu.
Nah, dari RISM ini berarti kita bisa mengkhususkan lagi dari si RISM ini terdiri dari nyata beberapa informasi lagi nih, ada personal tadi, personal information language. Nah, ini sebenarnya nggak wajib kalian mau berikan hubungan satu objek ke relasinya one to many, one to one, ini nggak perlu sebenarnya, kalian cukup relasiin aja. Oke. Lalu bisa kalian pikir, siapa itu kita pikir cukup deh. Job seeker udah punya CV, kita udah punya data-datanya, kayak udah cukup nih, udah si job seeker udah punya ngelamar gitu kan. Nah, tinggal kalian tiba-tiba dia ngelamar ke perusahaan gitu kan, perusahaan dia butuh apa. Nah, sebenarnya ya tinggal dari situ kalian bisa lebih ngegambarin dari perusahaan kalian punya data apa nih, perusahaan tuh yang dibutuhkan oleh pencari kerja gitu kan, ketika dia melihat perusahaan yang dilihat apa nih. Kayak misalnya dia ada butuh information, kayak ada ini billing tentatif gitu, bisa nggak, bisa ya, user profile, dan intinya kalian bisa bayangkan gitu kan, kalian gunakan sekalian kira-kira apa yang dibutuhin. Oke. Nah, ketika dari beberapa objek yang terkait itu baru kalian bisa relasi nih keterkaitannya gitu, si perusahaan dia punya lowongan gitu kan, di lowongan biasanya kriterianya apa sih kalau orang buat lowongan, ada minimal data studi, perusahaannya perusahaan siapa, dan lain-lain gitu, sebagai macam ya. Ini yang putih ini sebenarnya satu fitur lagi sebenarnya, jadi nggak usah masuk, kalian fokus ke yang krem aja. Nah, jadi dari sini pun kita bisa tahu nih, oh ternyata tes teracap putus lagi. Oke. Tadi kita sampai ini ya. Oke. Intinya tadi ketika kalian coba gitu kan, awali dari apa yang kalian tahu dulu gitu kan. Misal kalian secara umum gitu kan, dari permasalahan tadi apa yang kalian ketahui gitu, kalian mulai representasikan gitu kan, kaitan satu buah objek dengan objeknya, terus objek itu kalian amati apakah informasi apa gitu yang bisa kalian peroleh dari objek tersebut. Kayak contoh dari CV itu kalian dapat beberapa poin, dari lowongan kalian dapat beberapa poin gitu. Nah, setelah itu baru kira-kira interaksinya seperti apa nih antara satu poin ini gitu kan. Ketika si job seeker berarti dia butuh harus melakukan lamaran gitu kan. Nah, di mana ketika dia melakukan pelamaran, otomatis di sini kalau di sini saya pakai ini dia nge-cloning ya, ibaratnya nge-cloning si CV-nya gitu kan. Kita kirimkan CV-nya ke si lowongan tersebut. Oke, nah di mana setiap lowongan itu nantinya tuh akan ada menjadi satu buah interview gitu kan. Kalau diterima gitu, kalau enggak ya berarti cukup sampai di situ aja. Oke. Nah, sebenarnya ya simpel itu gitu ibaratnya. Kalian udah dapat nih satu buah flow, satu buah objek, beberapa objek gitu, dan keterkaitan satu sama lainnya. Kalau kalian lihat proses bisnisnya gimana cara si objek tersebut berinteraksi. Nah, ketika dapat berinteraksi, kalian enak itu kalau kalian udah bikin jaringan semantik ini, ketika nanti kalian mau bikin struktur database, kalau kalian mau buat klik ya,
biasa database itu biasanya nggak jauh-jauh dari sini. Ya, makanya di sini saya bisa tambahin hubungannya tuh one-to-one ini karena di sini terlihat. Tapi kalau ini nggak perlu juga nggak apa-apa ya, karena ini kita baru jaringan semantik, yang dibutuhin itu cuma tadi keterkaitan satu buah objek dengan objek lainnya itu memiliki apa. Di sini dia mau pakai hash, memiliki clone atau apapun gitu. Oke, nah jadi sepele ya ibaratnya, bukan sepele kita lihat sepele gitu, karena ngeliatnya juga gampang gitu. Jadi ketika jadi ada ketidaksalahan atau apapun ya udah cuma relasi kalian perbaikinya pun juga cepat. Tapi bedanya kalau kalian langsung bikin gitu struktur database-nya, kalian udah buat gitu, udah berjalan gitu, udah running, tiba-tiba ternyata salah gitu, atau ternyata butuh ada perubahan gitu, ada bisnis proses yang nggak sesuai, nah itu jauh lebih rumit kita buat ngebenerinnya gitu. Tapi beda kalau kayak gini, ketika ada kesalahan di awal, mungkin kita bisa deteksi lebih dulu gitu. Oke, contoh di sini dulu ya mungkin di sini kita saya saya pernah ngebayangin ya udah gitu, dari orang ngelamar ngambil aja datanya dari si Risam ini nih, ya kan, ngapain di cloning segala gitu kan datanya. Dan ternyata ada permasalahan tuh ketika ternyata si user ini atau si job seeker ini dia ngerubah-rubah isi datanya gitu kan, tiba-tiba dia ganti data personal information-nya, working experience-nya di-update, ini apa di-update tuh. Awalnya mungkin secara kandidat itu match atau datanya si perusahaan udah tertarik, tiba-tiba datanya dia rubah, dia ganti, ya si perusahaan juga jadi bingung. Ibaratnya kok kandidatnya data informasi berubah ya, atau data working experience-nya awalnya ada gitu kan, dia tiba-tiba sekarang nggak ada. Nah, itu kan jadi trouble tuh ibaratnya. Nah, dari situ kita bisa deteksi nih, oh ternyata kita nggak boleh nih ngasih si employer ini gitu kan, ketika ada lamaran dia kasih langsung gitu ke Risamnya tuh nggak bisa. Berarti si Risam ini harus kita copyin dulu nih, harus kita buat dalam bentuk cloningannya dalam bentuk si job application ini yang nanti dikirimkan baru ke si employer. Nah, jadi ketika si job seeker melakukan perubahan data informasinya, yaitu nggak akan pengaruh ke data yang udah dikirimkan ketika dia melakukan lamaran. Nah, jadi kita bisa mendeteksi gitu sebenarnya lebih awal kalau kita ada kesalahan struktur dalam pembuatan database. Itu poin yang cukup krusial sebenarnya. Oke, itu satu. Lalu kedua, ketika tadi kita dengerin permasalahan dari si user gitu kan, lalu kita ini kan baru dari bentuk penalaran kita nih, kita berikan solusi dalam bentuk hasil apa ya, hasil yang kita pikirkan, hasil yang kita bayangkan. Nah, bisa jadi ketika diterima user, syukur-syukur kalau nyata sesuai gitu, si user cocok, usernya oke, ya udah gitu, nggak berubah gitu. Kalaupun ada perubahan, mungkin perubahan dikit lah, minor lah. Nah, tapi kan kalau ternyata berbeda jauh dengan apa yang diharapkan user atau ternyata salah gitu kan. Nah, makanya pentingnya kita buat prototipe tadi, pasti buat sini. Ya udah, ketika ternyata jauh gitu apa yang kita bayangkan dengan solusi diberikan si user, ya perubahannya pun ibaratnya kita udah nggak buat. Kita belum bikin database, kita belum buat sesuatu segala macam gitu, baru semacam prototipe gitu, masih cepat. Ketika dia bilang salah itu kita buat ulang pun juga nggak ada masalah karena pembuatannya pun cepat dan nggak makan waktu gitu. Beda kalau langsung kita bikin, kita udah jalanin, kita sesuaiin gitu, kita presentasiin, ternyata nggak sesuainya banyak banget gitu, nggak harus daripada perbaikin malah lebih cepat kita buat ulang lagi kan, itu lebih makan waktu dan effort ke timnya pun juga lebih besar. Nah, kayak pentingnya sini ketika kita buat presentasi dan penalaran ini tujuannya baik lagi ini untuk apa ya, tahapan awal sih, ini tahapan kita sebutnya sebagai batch nge-bidding ya. Saya lupa sebutannya apa, cuma ada sebutannya pada tahapan ini, tapi ini tahapan kita masih bukan coba-coba, kita masih pengajuan lah ibaratnya, kita masih penawaran gitu, offering gitu ibaratnya. Ini permasalahan lu dari apa yang gue dengerin, apa yang gue simpulkan, nah ini solusi yang gue berikan gitu. Jadi ketika ya lagi ya, namanya juga solusi, bisa diterima bisa tidak, jadi nggak sesuai gitu kan. Dan ketika salah atau nggak diterima gitu ya udah, nggak akan, kalian pun juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sakit hati lah ibaratnya, udah mikirin gitu kan, udah buatin udah segala macam gitu, terima ternyata
ditolak semua itu ibaratnya lumayan sakit juga gitu ibaratnya. Tapi kalau kayak gini udah kita nggak perlu khawatir gitu. Dan kalaupun masih progresnya berlanjut ya masih ada ini ya tinggal dibuat baru aja pun jauh lebih cepat. Oke, nah itu pentingnya tadi hanya kita awal dari sini nih ya. Ketika kita udah buat ini ibaratnya nih ketika nanti kita ke depannya mau bikin database itu akan jauh lebih cepat karena udah dapat bentuk strukturnya. Kedua itu ketika nanti ke dalam bentuk presentasi kita udah bikin prototipenya ya. Dari sini ke prototype ke bentuk table juga sebenarnya beda-beda tipis sama si jaringan semantik ini gitu. Cuma bedanya dari table ini lebih kelihatan interaksinya gitu antara satu buah si objek ini kan kita belum tahu nih si objek user ini keterkaitan dengan si Lisam ini melalui apa. Nah, dengan si table itu kita tahu nih, oh dari si job seeker ini bisa melakukan ini, misal kalian butuh form login atau form pengisian resum atau apapun. Nah, dari situ mulai kebentuk. Nah, dari prototype itu kita si user awam pun atau klien kalian pun bisa melihat bahwa bentuk form atau bentuk kalian yang mau buat itu seperti ini nih. Nah, jadi kalian nggak perlu bikin. Kalian nggak usah kalian rapat-rapat bikin dulu gitu. Banyak kalian cuma baru gambarkan, yang penting si user tahu apa yang kalian mau buat, ya udah. Oke, atau ada yang udah. Nah, jadi buat yang kalian bikin, kalau ada yang salah, masih ada waktu buat diperbaiki. Oke. Oke, nah udah. Tadi setelah presentasi, udah sih. Sebenarnya 3 poin itu tadi. Nah, kalian bikin sesuai ya dengan tugas kelompok kalian. Kalian bikin si jaringan semantik ininya, nanti kalian presentasikan ke bentuk kita dalam bentuk presentasi table, lalu setelah itu kalian bisa buat nih bentuk prototipenya. Nah, sebenarnya kalau yang si putih ini nih sebenarnya ini karena terlalu luas ya ibaratnya. Ini kan baru proses apa nih? Proses secara umumnya lah. Nah, di dalam sini ada spesifikasinya lagi nih untuk kategori magang ini ada satu workflow lagi nih untuk nanti kasih job seeker mau ada upload video segala macam, ada satu proses lagi nih ketika dia mau ada permainan gitu. Jadi ini juga ada satu workflow lagi. Ibaratnya ini cukup besar gitu. Jadi kalau dimasukin ke sini bakal jadi mumet gitu ngeliatnya, jadi nggak fokus juga. Makanya mending dipisahin satu fokusnya sendiri. Nah, kalian kalau mau pisahin juga mungkin flow bisnis kalian bikinnya terlalu besar atau apa, mungkin jadi terlalu kalian juga tadi jadi terlalu rumit jelasinnya. Kalau mau disimpan gitu kan seperti ini juga silakan. Ini nanti mana ya? Contoh aja. Nah, ini contohnya ya, ketika tadi masuk gamesnya, aduh ini ada, ini salah sih, tapi oke lah. Oke. Ini contohnya ketika si games tadi dari si job seeker itu sebenarnya ketika dia mau bermain game gitu kan, di sini ini kita harapkan gitu kan bahwa kita akan generate gitu kan beberapa package game gitu kan, yang terdiri sama package gamenya ini dari bank gitu kan, dari beberapa kita punya bank soal gitu kan. Nah, ini ada macam-macam jenis gamenya di mana nanti ada configuration, question, answer, di mana kita expect bahwa setiap pemain gitu atau setiap pencari kerja itu mendapatkan game yang berbeda-beda tuh. Nggak bisa gitu kalian bikin, terus teman kalian bikin, itu dapat soal yang sama gitu. Nggak, tapi dia dapat soal yang berbeda-beda. Nah, itu sifatnya tuh di random. Nah, jadi misalnya di bank soal ini percuma pertanyaan tuh ada banyak, ada 1.000, ada 2.000 gitu kan. Setiap user kita expect dapat 50 gitu. Oke, sebenarnya ini apa ya? Dulu itu permasalahan ini tuh sebenarnya dulu tuh kalau saya lihat tuh dulu kita hadapin tuh ketika mungkin kalian sudah pernah ngalamin mungkin beberapa ya. Ketika ngelamar pekerjaan, khususnya kalau ke perusahaan perusahaan multinasional atau nasional plus nasional plus atau multinasional lah. Biasanya dia ikut menyertakan namanya itu tes
pribadi ya. Iya, tes kepribadian atau tes psikolog. Dan itu nggak sedikit gitu ibaratnya. Satu macam tes itu biasanya bisa 100 soal gitu. Dan tesnya itu nggak cuma satu gitu, bisa ada 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8 gitu, tergantung perusahaannya gitu. Ibaratnya ketika kalian mau interview gitu, kalian harus kerjain tes yang soalnya bisa sampai 500 sampai 800 soal. Dan itu baru satu perusahaan gitu kan. Udah habis waktu proses interview dan di satu perusahaan gitu kan kalian kerjain 800 soal itu gitu kan. Besoknya kalian tempat berikutnya kerjain lagi yang sama. Kalian kerjain yang sama gitu, kalian interview lagi, kalian kerjain lagi gitu. Soal itu 800 soal lagi. Nah, itu permasalahannya tuh ibaratnya dari segi kandidat capek gitu kan. Tiap kali interview harus kerjain 800 soal psikolog gitu ibaratnya. Nah, ini sini kita tetap sebenarnya si user ngerjain tes gitu. Cuma bedanya ketika dia udah ngerjain cukup satu kali aja udah hasil tesnya itu ditampung supaya untuk dia ngelamar berikutnya ya udah dia nggak perlu ngerjain ulang gitu. Hasil tesnya pun cukup panjang sebenarnya, butuh beberapa pengujian, beberapa tes untuk menguji gitu, apakah tes kepribadian ini cukup valid atau enggak. Oke. Baik lagi yang tadi. Apa lagi? Udah sih, saya kira 3 poin itu cukup untuk mewakili. Kok saya lupa namanya apa ya? Oh, pitching, sorry. Nah, ketika kalian mau pitching gitu kan terhadap suatu project tersebut sebagai suatu project gitu. Kita sebutnya sebagai pitching gitu ibaratnya. Nah, ketika kalian mau pitching nih nyebutnya kan penawar kalian gak cuma kalian doang gitu ibaratnya, dia sebagai buat masalah sebagai yang perusahaan gitu yang punya permasalahan tersebut, dia pasti akan menceritakan atau nawarin ke beberapa pihak gitu kan, cuma kalian gitu, di mana ya dia akan compare gitu kan dari solusi-solusi yang diberikan mana yang menurut mereka itu paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka atau segala macam. Nah, ini kita sebut sebagai pitching ya. Jadi ketika kalian pitching ini yang nggak akan terlalu sakit hati gitu, kalau udah bikin, udah buat segala macam, ternyata ditolak atau apa kan, ya effort dan tenaga kalian tuh ya kita bilang ya nggak murah juga gitu. Oke, itu aja. Jadi untuk kalian kalau yang desain jaringan semantiknya masih belang-belang atau masih mungkin ada perubahan atau apa, bisa diperbaiki, masih ada waktu. Berarti minggu depan kita udah mulai ya untuk presentasinya, tiap kelompok dipersiapkan. Pak, kalau bikin framingnya kayak gimana, Pak? Framingnya ada kan di mana ya? Contoh framingnya deh, nggak apa-apa. Saya masih agak bingung, Pak, di situ, Pak. Bentar. Oh iya. Nah, ini contoh framingnya. Sebenarnya sama dari jaringan semantik. Ini beda burung. Oke, nah ini ya. Tadi kan objek apa tadi? Misalnya si kandidat, itu kan kandidat, namanya apa? Gitu, job seeker di mana kasih job seeker juga boleh gitu. Isinya tuh ada apa aja gitu di dalam situ. Bisa tentang tadi nama kandidat, nama apa, terus ada keterkaitan dengan objek lain nggak, bisa si kandidat itu harus punya satu buah risam gitu. Berarti ini ada satu buah risam, dia keterkaitan gitu, satu buah objek namanya risam gitu. Di mana risam terdiri dari apa nih? Risam itu apa gitu, kalian deskripsikan si risam punya apa. Punya risam itu tadi punya personal information, punya apa. Nah, di mana
bisa personal information atau objek lagi, ada relasi lagi gitu ke objek lainnya. Nah ini untuk frame-nya. Oke. Jadi tadi, sorry, ini where ini sebenarnya nggak butuh sini. Oke. Ini namanya aja, buatnya apa, di situ kolom contents-nya apa, gitu kan. Nah tinggal kalian tambahin konten yang kalian buat. Ya kalian buat itu ada apa aja. Contoh tadi sini job seeker namanya apa gitu, job seeker gitu apa. Lalu konten isi job seeker ini kontennya apa. Jadi si job seeker itu punya apa tadi? Punya nama, punya personal information segala macam gitu kan ibaratnya. Terus dia punya risam gitu. Risam itu di mana si risam ini nyata objek juga nih. Nah berarti dia kalian jelasin nih si risam ini akan nge-framing ke objek risam gitu, mana objek risam isinya apa, dari beberapa. Nah, kalau ternyata di dalam si risam ini ada objek lagi, kalian representasikan lagi gitu, ke dalam si bentuk framing lagi gitu. Dalam bentuk framing si risam ini salah punya tadi apa yang saya ingat, working experience gitu kan. Nah, di sini kalian description lagi nih, objek working experience ini isinya jadi adalah lamanya tahun bekerja, deskripsi pekerjaan, atau segala macam. Nah, seperti itu contohnya. Ini berarti paling kalau contoh tadi ya, saya ambil si Job Smart itu kemungkinan akan ada dua sih. Objek yang pertama si job seeker, mencari kerja. Yang kedua itu si employer gitu, atau si perusahaan. Ya akan dibuatin frame-nya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan si jaringan semantik. Coba beda, jaringan semantik itu cuma objeknya doang gitu kan, kita nggak tahu gitu isi objeknya ini ada apa aja. Nah, si framing ini lebih jelas nih, isi objeknya ini ada apa aja di dalamnya. Oke. Kalau mock up gitu gimana Pak maksudnya? Mock up itu kalian gambar apa ya? Kalian buat interface, ya semacam interface, atau kalian buat dibuat desain mending contoh langsung. Saya sebut desain kasar, nggak kasar sih. Kita pakai mockup. Oke, siapa yang mockup? Ini terlalu ini nih, kasih tahu sama kayaknya. Mana langsung gambar. Nah, ini contoh mockup nih. Ibaratnya tadi kalian misalnya udah dapat ya dari framing ini si job seeker ini mau bikin risam gitu kan. Kalian mau bikin risamnya itu seperti apa sih gitu kan? Kan kita nggak tahu nih. Nah, di sini cuma baru kalian kasih kotak gitu. Misalnya di sini aneh ya, bisa diklik kasih. Waduh, nggak bisa. Kok berat? Kok iya berat? Tergantung kalian ya. Kalian mau ini spesifik dasar sih, ini spesifik aja gitu. Kalian coba misalnya representasikan dalam bentuk Android apps gitu, atau dalam bentuk desktop gitu. Nah, terserah gitu. Kalian mau bikin mockupnya dalam bentuk desktop gitu, biar kita ngeliatnya seragam di desktop, sama jangan halaman depan desktop, halaman nextnya pakai Android. Oke, dia loading doang. Internet.
Oke. Mana ya? Ini resource doang sini. Nah ini contoh deh. Kalian mau bikin apa ya? Tampilan halaman websitenya gitu kan, ada halaman apa gitu kan. Nah, daripada kalian buat gitu kan, kalian coding, kalian apa, menunya seperti apa. Nah, pakai mockup ini sebenarnya kayak contoh pakai si balasan begini, dia udah siapin nih. Ada button, ada text input, ada apa. Nah, tinggal kalian drag doang gitu ibaratnya. Nah, kalian mau tuh di halaman depan ini misalnya nanti ada tabs gitu kan, di dalam tabs ini sih ada gitu kan. Jadi kita sebagai user atau sebagai klien tuh kebayang gitu, oh nanti di menu ini ada tabsnya nih, ada progress, ada teamwork, ada skill gitu. Walaupun ini belum fungsi gitu, tapi kan kita dengan melihat ini kita dapat gambaran nih, oh menunya tuh akan seperti ini gitu. Nah, ini ada tabs, kalian bisa taruh ada maps, ada apa. Nah, kalau kalian mau bikin ini kan kalian harus buat gitu kan, kalian coding, kalian buat segala macam. Nah, kalau dengan mockup ini kalian nggak perlu, biasanya ada satu buah aplikasi gitu, dia nyediain gitu kan. Kalau mau masukin teks sini gitu, nanti ini akan ada teks informasi penjelasan si personal information gitu, kalian taruh gitu di sini. Nah, kalian cukup taruh gitu, cukup drag si teks ini taruh situ, kalian ketik gitu, ini personal information, oh ya udah. Jadi otomatis kita semua nih gitu, ketika ngeliat apa yang kalian tampilin, oh kalian tahu nih, oh ini halaman personal information-nya nih, halamannya seperti ini. Nah, jadi kita kebayang gitu aplikasinya itu akan seperti apa gitu. Walaupun kalian apa ya, tanpa kalian coding gitu berarti. Kalau kalian mau buatin coding gitu ya silakan aja, tapi kan baik lagi lebih effort, lebih makan waktu gitu kan. Nah, kalau ini kan kalian udah tinggal ada contoh pembuatannya. Oke. Start balasan buat trial. Nah, ini contoh nih, gitu kan kalian mau bikin nih halaman di Android ini kan, nah, kalian misalnya mau bikin gitu kan. Nah, dengan seperti ini kalian dapat kan. Nah, ini halaman headernya gitu, ini ada menu atau tombol apapun. Nah, ini kalau ini layanan ini kalian cuma tinggal drop-nya, dia udah siapin gitu. Mau beberapa mockup yang bukan yang the best, yang udah paling umum lah, paling banyak digunakan, paling rata-rata gitu, mayoritas udah disiapin gitu. Jadi kalian tinggal drag seperti ini, kalian udah dapet nih. Jadi kita sebagai orang awam atau sebagai user itu udah kebayang aplikasi yang kalian mau bikin itu akan seperti apa. Nah, ini mockupnya. Contoh, nah, ini dia. Ini ya, jadi kalian mau bikin gitu. Biasanya udah siapin tuh buat Android, buat ini Android. Ini asetnya, sorry. Ya bisa awal kita pilih dulu gitu, mau bentuk desktop, bentuk Android atau bentuk apa. Terus Android pun dijelasin spesifikasi ukurannya gitu. Nah, ini contoh mau bikin menu check-in gitu kan. Nah, ini kan kalau kalian coding kan makan waktu tuh. Kalian bikin coding menunya gitu, coding title-nya, coding information-nya, coding button-nya, coding link-nya, coding button segala macam. Nah, kalau ini kalian tinggal drag, kalian sesuaiin gitu kira-kira seperti apa. Nah, jadi kita ngelihat langsung tahu gitu, oh ini halaman sekiannya gitu atau apa. Oke, ini fastest. Nah, ini ya sebenarnya sih ini kan dia bikin apa contoh simple dari from the scratch gitu, ibaratnya kan dari benar-benar kosong gitu kan, dibikin kotak, dibikin ini. Sebenarnya nanti kalian lebih apa ya, lebih gampang lagi karena dia udah ada template-nya gitu kan. Tinggal menurut kalian gue mau bikin form login tadi siapin gitu. Ini template form login gitu. Mana yang ada yang lu sesuai nggak atau yang lu suka nggak, ibaratnya ketika dipilih udah paling cuma
ganti teks sedikit atau ganti mungkin penempatannya, atau kalau kalian nggak serak nggak apa, ya udah selesai. Sebenarnya ini kan dia contohnya benar-benar dari kosong gitu kan, dari nggak ada apa-apa dibikin kotak, dibikin ini, jadi mesti terulang cepat gitu. Tapi kalau kalian nanti udah ada template-nya gitu, tinggal pilih template login atau template menu bar, template apa gitu. Kalian tinggal modif sedikit gitu. Mana yang semacam desain front end, ya front end kecil-kecilan lah. Dulu saya ada nggak ya project balsamic? Kayaknya sih saya pernah bikin, tapi saya lupa taruh di mana. Balsamic itu formatnya apa? Nah, aduh, nggak ada. Cepat kok sebenarnya. Saya pernah bikin itu satu buah project gitu loh. Terus untuk semua menu pakai gini, kayaknya satu atau 2 hari gitu. Ya karena balik lagi, dia udah punya template gitu kan, tinggal pilih pencet login, template login gitu. Paling perubahan minor sih kalau login sedikit gitu. Homepage, kalian mau homepage-nya seperti apa, pilih gitu, ada template-nya lagi, selesai gitu. Tinggal di button-nya ini pun kita bisa mana tadi ya, bisa kita arahin gitu di dalam ini gitu. Jadi ketika button ini diklik, dia akan pindah ke frame yang mana gitu, ke frame 1, frame 2, frame 3. Jadi kita pun juga ketika kalian presentasikan gitu, ngelihat si mockup ini, ya kita melihat seolah-olah ini tuh aplikasi udah jadi gitu. Padahal ya ketika lagi itu cuma mockup gitu, cuma gambar-gambaran kalau diklik next ke frame mana, next ke frame mana. Oke, ini nggak butuh skill ngoding, udah ada gitu di mana sini ada nggak ya? Nih ada linknya tuh ya, sorry di sini. Jadi kita mau arahin link ke mana? Nih, kalau kalian bikin button gitu, udah disiapin. Oke, bisa 50 menit. Ada lagi? Sambil saya absen ya. Abdul Rohman, ada? Hadir, Pak. Ahmad Fahrid, Hadir, Pak. Ahmad Nathan Firdaus, Hadir, Pak.
Dava Faiz Nudin Aknaf. Hadir, Pak. Di Jaki Arta Putra. Hadir, Pak. Fernanda. Hadir, Pak. Alfiki Putra. Kiri Lodowik Putra Saban. Kiri. Nggak ada dia orangnya. Oke. Heidi Angka Wijaya Teja. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ibrahim. Ibrahim ada. Ibrahim dia mic lagi belum salah, Pak. Oke. Ilham Hadiansyah. Hadir, Pak. Lili Karoma. Lili Karoma ada. Oke. Rahmat Putra nggak ada ya, Rahmat Putra. Oke. Romi Fadli. Hadir, Pak, bareng sama Faiz, Pak. Sama Faiz, Pak, berdua, Pak. Satu device. Jadi Faiz, Pak. Faiz Pak, sudah dulu tadi ya? Faiz. Di bawah, Pak, belum, Di Pak. bawah, Pak. Oh, belum. Pak Lili hadir, Pak. Sinyalnya gitu, Pak. Waduh, Mbak Lili, Mbak. Habis dari mana itu, Mbak Lili? Saat Abdul Rahman. Hadir, Pak. Sandy Aditya. Sandy Aditya ada. Syarul Faiz ada tadi ya. Hadir, Pak. Oke, si William Pratama. Hadir, Pak. Oke. Yazid. Hadir, Pak. Oke. Oke ya, udah semua aman? Ada yang belum dipanggil? Oke. Ini ya, kurang lebih tadi. Mana tadi yang jaringan semantik? Udah, bisa bentuk framingnya. Udah, nah ini bentuk mockupnya. Terserah kalian sih, nggak harus pakai si balsamic ini ya. Ini pengalaman saya doang, karena saya dulu pernah pakai si balsamic ini. Dan ya itu, benar-benar drag and drop doang sih sebenarnya ini. Nggak perlu effort banyak gitu berarti. Berarti bebas ya, Pak? Bebas. Nggak harus pakai ini. Terserah kalian mau gunakan apapun. Baik, Pak. Mana yang menurut kalian nyaman, menurut kalian enak gitu kan. Baik lagi kan. Kalau kalian nggak terbiasa, kalian harus ya lihat-lihat menunya lagi, lihat-lihat tombol gitu kan. Tapi kalau kalian terbiasa, pakai yang udah terbiasa aja. Oke, tadi apa lagi? Saya lupa jadi. Ya udah, pokoknya 3 poin itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Berarti minggu depan ya, kita mulai presentasi. Untuk apa? Untuk siapa yang menjuduluan, nanti kita random aja. Kita undi aja. Jadi persiapin semua kelompok. Saya nggak tahu mana yang maju duluan. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Nggak ada lagi. Oh ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak.